mindset di dalam trading, belajar untuk kita fokus dulu. Fokus pada proses. Jangan kita hanya fokus pada orientasi kita profit besar, profit yang gede, profit yang maksimum dan sebagainya. Karena kalau orientasi kita sudah profit dan profit yang tidak realistis sesuai kemampuan kita, yang terjadi adalah sakit hati di sini ya. Akan dapat kekecewaan yang luar biasa. Yang ada nanti apa? Memaksa diri. Ketika kondisi belum memungkinkan, kita memaksa diri untuk membeli. Logikanya di dalam dagang itu jual ketika harga tinggi, beli ketika harga rendah atau murah. Ini konsep ini harus betul-betul kita pegang. Jual, kalau kita mau jual, tentu harga itu harus tinggi. Ya, tinggi dan rendah nanti kita ada ukurannya ya. Kemudian beli itu ketika harga itu rendah, jangan dibalik. Rata-rata teman-teman saya lihat kalau konsultasi atau share ke kita, itu posisinya begini, selalu di puncak ambil posisi buy. Kemudian setelah itu turun sudah terlalu jauh ini, tidak tahu batasannya, baru bertanya, Pak minta tolong di recovery, Pak minta tolong bantu recovery. 1,6 miliar, rugi 1,6 miliar, modalnya 2 miliar. Ada juga yang modalnya 1 miliar, ya, 1 miliar, ini ruginya sudah minusnya, ini sudah 900 juta. Ada yang modalnya 100 juta, minusnya 80 juta, banyak sekali. Ya kalau kita lihat teman-teman yang minta bantuan recovery banyak sekali. Nah ini kalau kita tidak paham di awal, kalau kita tidak memahami di awal, mau di recovery dalam bentuk apapun, kalau sudah stadium 4 ya, kondisinya sudah parah begini, tidak bisa. Itu kenapa di awal nanti kita sampaikan bagaimana cara manajemen resiko yang sehat. Bagaimana supaya kita trading kita tidak sampai margin call, tidak sampai habis. Bagaimana kita tahu harga itu tinggi. Ketika harga itu sudah tahu kita tinggi, maka tinggal menjual. Ketika tahu harga ini sudah rendah, kita tinggal membeli, jangan dibalik. Nah, di situ nanti kita banyak belajar ya. Yang pertama fokus di proses. Fokus di proses seperti apa? Nanti ada banyak materi, termasuk bagaimana cara menentukan titik entry, bagaimana menentukan titik exitnya, kemudian bagaimana melakukan manajemen risiko. Buat satu siklus, buat satu sistem, buat satu aturan main, kapan saya masuk, kapan saya harus menjual, kapan saya harus membeli. Dari materi nanti coba dibuat satu catatan sendiri yang sesuai dengan karakter kita masing-masing, yang sesuai dengan style kita masing-masing. Kalau nanti saya suruh samakan dengan saya, belum tentu mampu. Ya, karena kita punya style sendiri, ya. Saya juga punya style sendiri dan tentu punya jam terbang yang berbeda. Maka harus dikelola sendiri. Dari materi yang kita sampaikan, dikelola sendiri, sesuaikan dengan kondisi karakter kita, sesuai dengan modal-modal kita. Di situ nanti baru kita banyak mencoba, banyak berlatih terus begitu. Sampai menemukan titik yang mudah, titik yang nyaman buat kita. Maka fokus pada proses. Contoh misalnya, saya nanti membuat satu sistem, membuat aturan main, cara entry misalnya. Saya akan masuk, saya akan entry ketika marketnya melewati batas levelnya atau batas support resistennya, disebut dengan breakout. Saya hanya akan beli, saya hanya akan jual ketika breakout. Sudah, itu adalah bagian dari contoh sistem trading kita yang kita buat. Kita bisa menentukan kriteria dengan beberapa syarat nantinya. Kemudian fokus pada prosesnya. Ikuti yang menjadi aturan itu. Terus kita coba. Memenuhi syarat itu kita entry. Tidak memenuhi syarat, tidak kita entry. Jadi nanti ketemu di situ kapan kita jual, kapan kita beli. Kita membeli, kita menjual hanya ketika market itu memenuhi syarat dari aturan main kita. Selagi itu tidak memenuhi, jangan mencoba untuk memaksa diri.
Artinya kita entry tanpa dasar. Yang terjadi nanti kita tidak bisa menyelesaikan kondisinya ketika betul-betul market itu berbalik. Terus begitu lakukan, fokus pada prosesnya. Ya, jangan berpikir profitnya sekian, jangan. Jalankan. Ya. Ketika memenuhi syarat, kita entry. Apakah buy atau sell, nanti ada kriterianya, silakan entry. Kemudian bagaimana ketika salah? Bagaimana ketika yang kita transaksikan itu berbanding terbalik atau berbalik dari real time-nya atau dari marketnya saat ini. Nah, di situ nanti ada parameter, ada banyak parameter yang bisa kita gunakan untuk ukuran. Bisa kita nanti menggunakan persentase, bisa menggunakan nanti teknikalnya, nanti kita bahas secara detail di sana. Intinya fokus pada proses dulu di awal. Terus lakukan, coba terus lakukan, terus menerus begitu. Sampai apa? Sampai membentuk satu intuisi dalam kepala kita. Sampai membentuk satu kebiasaan yang itu memudahkan kita dalam berpikir dan mengambil satu keputusan. Karena semuanya bagaimana kita terbiasa. Seorang pedagang nasi goreng mungkin di awal sebelum menguasai, dia selalu membuat catatan, selalu melihat resep. Takarannya sekian, kemudian cara menggorengnya begini. Terus diulang-ulang. Ketika nanti butuh 9 porsi, 10 porsi, maka ditakar lagi. Sekian, dan terus dilakukan berulang-ulang, terus-menerus begitu. Karena hanya selalu begitu. Maka dengan sendirinya ketika ada orderan, ketika ada pesanan yang banyak, tidak perlu dia harus takar satu persatu. Kenapa? Karena instingnya sudah bekerja. Alam bawah sadarnya sudah bekerja. Kenapa? Dibentuk dari kebiasaan. Demikian juga dengan trading. Maka di awal nanti fokus pada proses ini adalah bagaimana kita menjalankan sistem trading kita. Nanti kita bahas berkaitan dengan teknikal. Nanti ada bagaimana membuat sistem trading. Ya, intinya ini untuk yang mindset ini. Satu, jangan gunakan untuk solusi cepat bayar utang, solusi cepat kaya, solusi cepat profit besar. Tinggalkan semuanya. Yang kedua, tadi ada mindset. Mindset tradingnya fokus pada proses ya, bukan pada hasilnya. Fokus pada prosesnya dulu. Ini mindset. Pertama, fokus pada proses. Kita masuk di perusahaan, kita jalankan, kita kerjakan dengan baik, tanggung jawab kita kerjakan dengan baik, maka hasil akan mengikuti. Pimpinan akan menilai kerja kita bisa profesional, bertanggung jawab dan sebagainya. Maka nanti dengan sendirinya gaji bisa dinaikkan, insentif bisa ditambahkan. Dari mana? Karena kita fokus pada kerjaan, terus begitu. Kita kerjakan, dikasih tanggung jawab, kita kerjakan, terus begitu. Tidak pernah terpikir kita kerja nanti biar dapat gaji besar, biar nanti dapat bonus gini dan sebagainya. Karena kalau itu yang kita lakukan, kita bisa kecewa, bisa sakit hati karena tidak mencapai yang menjadi target kita. Kalau fokus pada proses, kita jalani terus. Yang kita lakukan tentu nanti akan membuahkan hasil sesuai dengan ketekunan kita. Yang kedua, di dalam market jangan kita jadi seorang peramal ya, jangan jadi peramal. Pasar itu tidak bisa kita baca secara mutlak, ya, akan naik atau turun dengan kuat. Bedanya apa? Bedanya ketika kita meramal tentu ini pergerakan sampai sana, sampai di sana dan sebagainya, tanpa memperdulikan dari sisi ketahanan, dari sisi resiko dan sebagainya. Tetapi belajarlah untuk selalu mengikuti ya. Untuk selalu mengikuti kondisi yang ada, dinamika. Belajar kita mengikuti dinamika yang ada. Ibaratnya kita ikuti arah mata angin, arah angin mana yang lebih kuat. Ketika arusnya kuat ke bawah, kita ikut ke bawah. Ketika arusnya kuat ke selatan, kita ikut ke selatan.